Terima kasih, selamat datang saudaraku dari As-Sabil Jakarta, dan salam kami buat Ustadz Katur, guru saya. Mudah-mudahan Ustadz Katur diberi kesehatan, umurnya berkah, dan bisa memberi manfaat pada kita semua. Kami dan para aktivis Bekam itu melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, sehingga setelah banyak masalah, lahirlah grup Bekam. Dulu Bekam itu tidak standar. Bekam itu macam-macam. Akhirnya para pelaku Bekam ini saling tidak harmonis. Kemudian muncullah grup Bekam tahun 2012. Itu mulai pakai sistem manajemen, tetapi grup Bekam itu sendiri lahirnya adalah tahun 2007. Kru itu kan singkatan, coba, rasakno, enteng, lan waras. Itulah bahasa Jawa. Jadi sesuai hadis Rasulullah, ketika dibekam nanti badannya jadi enak dan insya Allah sembuh, kan begitu. Nah, kemudian setelah itu menjadi latah kita. Ya sudah, kalau gitu kita jadikan aja nama kru, lebih familiar. Misi kami adalah mengkloning sebanyak-banyaknya para kru. Jadi di Kediri ini sudah ribuan kru yang juga melakukan pengobatan untuk keluarganya. Kalau visinya adalah menjadikan Bekam ini sebagai rujukan pengobatan yang utama. Yang sudah berdiri sekarang ada keluarga sehat, kemudian pos sehat. Kalau keluarga sehat itu satu kamar, kemudian ada kamar mandi di luar, itu namanya keluarga sehat. Itu kurang lebih ada 6, selebihnya adalah pos sehat. Pos sehat itu satu ruangan praktek, ada ruang tunggu, ada 2 kamar untuk pengobatan, laki-laki dan perempuan, itu selebihnya. Jadi totalnya ada 13 kurang lebih. Masing-masing di rumah Bekam tidak sama, tetapi rata-rata mengibahkan waktunya itu 2 hari dalam seminggu. Kalau di yang sudah standar ini ada hari Senin dan hari Kamis. Dukanya dalam perkumpulan, kita ketemu teman yang lain, itu biasanya Bekam kita itu tidak sama dengan yang lain. Nah, sukanya teman kita menjadi banyak, ya. Teman-teman kru ini sekarang alhamdulillah kompak. Kemudian ketika Allah menyembuhkan penyakit lantaran Bekam, itu kita merasa jadi orang yang bisa memberi manfaat meskipun itu sedikit. Kami mohon maaf untuk para guru-guru saya, bahwa saya ini kalau membekam orang adalah ibadah, sandarannya adalah sedekah. Maka janji Allah kalau kita sedekah itu kita mesti dibalas lebih baik. Kalau ada orang yang sakit, kita punya rasa empati, kita punya rasa empati yang dalam, Allah pasti membalas yang lebih baik. Bukan dibalas dengan penyakit. Itu adalah keyakinan kami. Hingga menular apa tidak itu tergantung orangnya. Kalau dengan kesombongan, wah udahlah, ini saya sudah biasa melupakan Allah, pasti Allah akan memberikan penyakit itu kepada kita. Tapi kalau dasar kita empati, dasar kita adalah ibadah, sedekah, udahlah. Teman-teman Bekam nggak usah khawatir, nggak usah takut. Siapa yang minta tolong pada kita, bantu mereka. Jangan sampai orang yang sakit minta pertolongan, justru kita tidak membantu. Dan jangan karena maisa semata-mata. Percayalah, Allah akan membantu kita. Memang pada awalnya orang memandang Bekam ini pengobatan yang sudah ditinggalkan, sudah kuno gitu ya. Tapi bagi masyarakat tertentu, Bekam ini harus digali dan harus dikembangkan. Jadi ini terjadi kira-kira sebelum tahun 2007 ya. Nah, tetapi saya sepakat dengan yang kedua, bahwa Bekam ini adalah tinggalannya para nabi dan itu harus dikembangkan, digali potensinya. Sehingga Bekam sesuai dengan visi kami menjadi pengobatan dan itu sebagai rujukan yang utama. Alhamdulillah, sekarang teman kita sudah banyak, mulai dari orang yang duitnya banyak sampai orang yang duitnya habis karena berobat. Ini
sudah bisa menerima bekam. ISO itu kan standar dan itu milik kita, milik orang Islam. ISO itu adalah standarnya orang mukmin. Satu contoh, kalau misalnya kita ke Arab sana, waktu kita umroh, waktu kita berhaji, Quran di sana dengan yang di sini itu sama. Itu namanya standar. Nah, masing-masing boleh membuat standar sendiri-sendiri. Misalnya Asabil standarnya seperti ini, warnanya begitu, ya silakan. Grup bekam warnanya begini. Nanti yang lain begitu, silakan. Itu enggak sama. Nah, tetapi ini harus dinaungi semua oleh ABI. ABI wajib kuat, ABI wajib berdiri tegak, dan ABI wajib berwibawa. Jadi kru bekam itu bagian dari hibahnya teman-teman kru untuk Allah, untuk masyarakat gitu ya. Makanya di kru bekam itu tidak fokus ke sana. Tapi seminggu itu biasanya 2 hari. Apakah itu Senin dengan Selasa, apakah Senin dengan Kamis, apakah malam, apakah siang, itu tergantung masing-masing. Karena latar belakang kita itu ada yang guru, ada yang pengusaha, kemudian ada yang karyawan, dan itu semua pengen mengabdi kepada Allah. Ingin mengabdi kepada Allah, memberikan, menghibahkan tubuhnya ini untuk orang-orang yang sakit, terutama orang-orang yang tidak punya duit. Kalau orang yang punya duit, tempatnya bukan di sini. Jadi bekam ini harus pakai landasan yang murni. Acuannya harus kalau Tibun Nabawi, pengobatan cara Nabi, ya sudah. Nabi dulu pernah menganjurkan apa. Kemudian dasar kita adalah Quran hadis. Itu saja. Rumah bekam, pos sehat, keluarga sehat, hanya ngurus masalah bekam. Kalau ruqyah, kalau ini kan beda ya. Ini doa, tidak ada masalah itu. Dibekam sambil di ruqyah itu boleh, tidak apa-apa. Herbal itu juga bagian dari, jadikanlah makananmu sebagai obat. Kalau kita makan herbal banyak, ini adalah berarti bagian dari pengobatan. Nah, harapan kami kepada masyarakat yang takut bekam, belajar untuk berani seperti yang lain. Dan bekam ini harus menjadi pengobatan yang murah, tapi bukan murahan. Nah, berikutnya, kalau di Kediri sudah menjadi muatan lokal di salah satu sekolah kejuruan dan sebentar lagi akan masuk ke perguruan tinggi, maka harapan kami ayo sama-sama. Kalau ini sama-sama kita lakukan, bekam ini cepat pasti akan diterima oleh masyarakat. Alhamdulillah, Asabil saya kenal dan saya sering melihat di YouTube ya, di website. Menurut saya juga termasuk pionirnya bekam di Indonesia. Dikembangkan terus dan harapan kami Asabil punya standar dan standar itu ke bawah. Nanti kru bekam juga begitu, punya standar terus dikembangkan ke bawah. Yang satu bekam steril, satu bekam bersih dan suci. Ini adalah teman, ini adalah saudaranya. Jadi kalau saudara kembar ini disatukan, masing-masing standarnya beda, tetapi kita saudara, insya Allah bekamnya akan menjadi besar. Bekamnya akan diterima di masyarakat. Dan saya mohon maaf kalau barangkali ada yang salah, tutur kata kami, saya ini orang biasa, dan jangan segan-segan guru kami untuk selalu menasihati kami dalam rangka tawasau bil haq, dan insya Allah itu bermanfaat. Kalau kami salah kami, kalau benar itu insya Allah dari Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.